Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru ya, terkait 5 kriteria terbaru guru honorer ya, dan tentunya juga adalah pegawai non ASN lainnya yang masuk pendataan honorer. Jadi di sini ternyata ya, kalau kita teliti secara spesifik dari surat edaran dari Kemenpan RB, memang di situ dicantumkan Bapak Ibu bahwasanya ada beberapa kriteria terbaru ya, yang akan nantinya masuk di database pendataan honorer. Oke, seperti apa informasinya bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan like ke atas, dan jika Bapak Ibu tidak suka dengan video ini, silahkan like ke bawah. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya, dikatakan bahwasanya Menpan RB ya, dalam hal ini Bapak Mahfud MD ya, di sini mengatakan kembali menerbitkan surat edaran terbarunya. Nah, di sini dikatakan surat dengan SE Menpan RB nomor sekian ya, ini tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD mengenai pendataan pegawai non ASN. Jadi kemarinnya sudah heboh dengan adanya SE ini Bapak Ibu ya. SE ini tertanggal 22 Juli. Sebenarnya ini adalah titik lanjut ya, atau menyikapi dari SE Menpan RB sebelumnya. Jadi di sini inti dari surat edaran ini memang adalah untuk mendesak Pemda, dalam hal ini PPK, untuk segera melakukan pendataan honorer yang nantinya Bapak Ibu ya dimasukkan di aplikasinya BKN. Kan seperti itu logikanya ya. Nantinya dimasukkan di aplikasinya BKN. Nah, di sini kita bisa lihat secara gamblang ya. Dalam suratnya, Mahfud MD setiap pejabat pembina kepegawaian dalam kurung PPK agar melakukan pemetaan ya, pemetaan seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K. Mahfud menjelaskan. Jadi nantinya bagi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat setelah pemetaan, setelah pendataan, nantinya itu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Berarti ini semacam, secara tidak langsung ini semacam regulasi baru Bapak Ibu ya. Nah, beliau menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non ASN. Jadi kalau dikatakan pegawai non ASN berarti itu termasuk tenaga teknis honorer, guru honorer, dan yang jelasnya bukan pegawai negeri sipil dan P3K yang sudah memiliki SK. Nah, di sini beliau menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non ASN yang memiliki 5 kriteria sebagai berikut. Jadi ada 5 kriteria untuk pegawai non ASN untuk bisa masuk di database BKN. Nah, Bapak Ibu bisa kita cek sama-sama di sini. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, berstatus tenaga honorer K2. Jadi yang pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar di database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru honorer K2 itu akan masuk di database BKN. Kemudian guru honorer bukan K2 termasuk pegawai non ASN yang masuk di instansi pemerintah. Kalau guru honorer berarti terdata di Dapodik ya. Saya ulangi, kalau guru honorer berarti terdata di Dapodik dan bekerja di sekolah. Seperti itu ya, dan mengajar di sekolah sebagai honorer. Itulah nantinya yang bisa didata Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada guru yang bukan ASN itu ada dan tidak mengajar ya, tidak terdata di salah satu sekolah, berarti itu tidak bisa masuk dalam sistem pendataan BKN. Seperti itu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu harus cermati apa yang admin bilang ya. Kemudian poin kedua adalah mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, untuk guru honorer ya, secara khusus saya bahas, untuk guru honorer berarti mendapatkan dana BOS. Mendapatkan honorium dana BOS yang ditransfer langsung ke rekening guru. Kan aturan baru Bapak Ibu ya. Aturan baru untuk pembayaran honorium dari honorer itu adalah sistem transfer langsung ke rekening guru. Jadi aman ya. Sistem transfer langsung ke rekening guru. Jadi ini sudah cocok ya. Dan kita ketahui bahwa dana BOS itu tentunya berasal dari instansi, berasal dari APBN Bapak Ibu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi guru honorer yang menerima honorium yang dibayar langsung. Ini ya kalau kita artikan kriteria yang kedua. Jadi kalau misalkan ada guru honorer tidak dibayar alias tidak mendapatkan honorium dana BOS, berarti kemungkinan ada kelengkapan administrasi yang tidak memenuhi syarat. Contoh misalkan tidak terdata di Dapodik, tidak memiliki NUPTK, kan seperti itu ya. Tidak memiliki beban mengajar di sekolah, berarti itu tidak masuk kriteria pendataan. Ya, jadi salah satu yang membuktikan bahwa honorer itu betul-betul bekerja yaitu adanya honorium ya, yang mekanismenya melalui proses pembayaran langsung. Kalau guru itu honoriumnya berasal dari dana BOS yang ditransfer langsung oleh bendahara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Logikanya dan artinya maknanya seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Ini untuk kriteria kedua. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, belum ya. Jadi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak yang ketiga. Tegas Mahfud. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kriteria yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, maksudnya begini, kalau guru honorer ya, kalau guru honorer minimal ya ada SK pengangkatan dulu dari kepala sekolah ya, karena di sini dikatakan diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Jadi kalau misalkan seorang guru honorer itu tidak memiliki SK dari kepala sekolah, berarti itu tidak bisa didata Bapak Ibu ya. Itu tidak akan pernah bisa didata untuk masuk di aplikasinya BKN. Karena di sini jelas ya, kriteria ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian poin keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, kalau guru honorer yang dibuktikan tentunya di SK Bapak Ibu ya. SK guru honorer dan terdata di Dapodik, karena data TMT Bapak Ibu ada di Dapodik seperti itu ya. Nah, saya rasa untuk poin keempat ini rata-rata memenuhi Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke poin kelima. Nah, untuk poin kelima itu berusia paling rendah 20 tahun ya. 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi untuk pendataan Bapak Ibu ya yang akan dilakukan PPK serempak ya sebelum September 2022, itu sasarannya adalah guru yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Ini mempertimbangkan masa kerja ya. Ini sebenarnya mempertimbangkan produktivitas kerja Bapak Ibu ya. Nah, meskipun kita ketahui bahwa banyak guru honorer yang usianya sudah di atas 57 tahun, dan admin harap ya mudah-mudahan yang berusia 57, 58 itu masih bisa diakomodir juga seperti itu. Nah, terkait dengan informasi yang admin bacakan itu sumbernya dari sini Bapak Ibu ya. Jadi sumbernya dari gpnn.com ya, tentunya seperti itu ya, salah satu media elektronik yang sangat terkenal ya. Jadi intinya pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, sumber informasi utamanya ada di sini Bapak Ibu ya. Itu ada di surat edaran ini ya. Nah, jadi di sini baru-baru saja ya ini contoh surat edarannya. Nah, di sini jelas ya. Nah, jadi di sini ada ketentuan ya, ketentuan untuk masuk pendataan ya. Nah, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN
dan pegawai non-ASN telah bekerja pada instansi pemerintah mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat 1 tahun. Ini kriteria Bapak Ibu ya, kriteria yang akan didata nantinya ya. Oke, mudah-mudahan semua masuk ya, karena ini tentunya penting, salah satu regulasi untuk mengikuti seleksi PNS ataupun P3K. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.